Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Tribun Jogja Mata Lokal Memilih. Dan kali ini sudah hadir bersama kita Gus Ud. Atau nama lengkapnya Gus Ud ini Agus Mas Udi. Beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPW PKS DIY. Assalamualaikum Gus Ud. Waalaikumsalam. Gus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Sehat semangat ya. Sehat selalu. Nah, Gus Ud ini unik, ini pribadi yang unik ya. Mungkin ada sih yang lain, tetapi orang jarang melihat politikus yang sudah memulai karir dari tahun 90-an akhir ya, habis reformasi. Beliau lulusan Fakultas Teknik Kimia UGM. Nah, kalau orang kimia kok politik gitu kan. Tapi banyak temannya sih, ternyata kan banyak temannya. Gus Ud, kita akan ngomongin soal beberapa isu mutakhir nih ya. Tentu saja terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kita tahu beberapa waktu lalu DPP PKS dan DPW PKS dari beberapa daerah berkumpul di Jogja. Ya, betul. Ya, PKS Jatijaya kalau tidak salah ya Gus ya. Ya. Nah, itu kok kumpul-kumpul di Jogja dalam rangka milad dan konsolidasi apa ini? Kok Jogja yang dipilih? Kenapa kok nggak di pusat dulu, tapi kok Jogja dulu? Dan ada Pak Anies itu waktu itu. Iya. Gimana nih? Jadi itu Jatijaya itu adalah sebuah wilayah. Jatijaya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Oke. Dan ini adalah daerah yang sangat strategis. Kunci kemenangan Pilpres, Pileg itu ada di Jatijaya. Gitu. 3 daerah ini ya. Makanya kemarin kita ada pertemuan konsolidasi 3 provinsi ini. Iya. Di Jogja. Nah, kenapa di Jogja? Karena sudah pernah di Jateng dan di Jatim. Nah, itu kan rumahnya giliran gitu aja, Mas. Iya. Tapi kan sebelumnya juga sudah dihadiri oleh bakal calon presiden PKS ini. Wah, kalau kemarin itu ya istimewanya karena Mas Anies datang ya. Jadi sebelumnya belum ya. Nah, sebelumnya belum karena memang belum dideklarasikan. Oke ya. Baik, kita akan mendiskusikan terutama terkait isu mutakhir ya, isu nasional ini. PKS memilih Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau calon presiden partai ya. Kalau dalam konteks pemilu kan bakal calon ya. Tapi bagi PKS, Nasdem dan Partai Demokrat dia adalah calon presiden. Bisa dijelaskan sih kenapa sih gitu? Kenapa kok tidak menyorongkan kader sendiri? Kan secara sejarah ini kan PKS luar biasa ini, konsisten sejak awal terjun di dunia politik Indonesia. Nah, dari betul Mas. Ya. Pertimbangan pertama itu elektabilitas. Ya. Jadi kalau kader PKS sudah kita survei dari mantan menteri, mantan kepala daerah ataupun pejabat, ya itu tidak ada yang elektabilitasnya itu di atas elektabilitas partai. Jadi kita realistis saja. Ya. Kalau mau idealis ya harus kader partai begitu ya. Iya. Tapi kita harus realistis. Ternyata elektabilitasnya masih di bawah elektabilitas partai. Nah, kami melihat yang para kandidat itu yang elektabilitasnya cukup tinggi ya Mas Anies Baswedan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Mas Anies adalah tokoh yang tokoh perubahan. Nah, tokoh perubahan. Jadi kita memang mencari sosok yang menjadi tokoh perubahan karena kita juga melihat tingkat kepuasan masyarakat Indonesia pada kinerja pemerintah saat ini, waktu itu ya masih di bawah ya, hanya 50% lebih sedikit gitu. Mestinya di 2 periode itu mestinya tinggi gitu ya. Tapi ternyata sehingga kita butuh tokoh perubahan ya. Dan yang ketiga adalah karena Mas Anies ini tokoh yang bisa
merangkul ya tokoh nasionalis religius. Ya, kita lihat dalam kinerjanya, track recordnya sebagai gubernur DKI terutama ya sangat memuaskan, sehingga ini bisa kita usung sebagai calon gitu Mas. Oh, oke, jadi ada 3 faktor yang apa jadi pertimbangan PKS ya. Nah, terkait dengan proses menuju ke nanti ya, proses pendaftaran kan kalau nggak salah bulan Oktober atau November ya, pendaftaran calon presiden itu kan. Betul, betul. Ada banyak percakapan di luar yang menganggap 3 partai pengusung Mas Anies dan Mas Aniesnya sendiri ini ada perlakuan yang berbeda dengan kandidat-kandidat atau sosok-sosok yang lain. Ini dalam perspektif PKS bagaimana ini? Ya, beginilah Mas, nasibnya partai menengah Mas ya. Wah, nasib partai menengah itu tidak bisa leluasa, tidak bisa menjadi menentukan arah gitu ya, tidak bisa menjadi penentu. Jadi kami akhirnya harus berkoalisi, 2 partai nggak cukup ya. Ya, kita harus koalisi dengan 3 partai. Makanya kami nanti pemilu 2024 itu kita pengennya tuh PKS targetnya 15% Mas. Wih, iya. Kenapa 15%? Iya, Karena kalau 20 terlalu banyak. Agak sulit ya, Ya. sampai segitu ya. Ya. Tapi kalau angka 15% itu paling tidak kalau kita mau koalisi 2 partai udah cukup. Oke. Kalau lebih dengan angka yang seperti sekarang ini kita harus koalisi 3 partai. Dimana kalau 1 partai hilang, ya akhirnya koalisi menjadi bubar kan gitu. Iya. Nah inilah kami sudah melakukan MOU ya dengan 3 partai Yakam ini ya. 3 partai ini untuk sama-sama mengusung Mas Anies. Ya memang ya tidak gampang ya untuk mewujudkan koalisi 3 partai ini. Tantangannya Mas Krisna sudah lihat sendiri gitu ya. Aduh, ya alot juga ya. Kalau internal PKS sudah selesai insya Allah Selesai, ya. ya. Karena kami untuk menentukan capres Anies Baswedan ini memang sudah berjenjang Mas. Jadi masukan dari daerah wilayah bagaimana kemudian ditentukan di forum tertinggi di Majelis Syuro baru kemudian ditetapkan. Ya waktu masih pembahasan ya masih bisa ke sana Alot ke juga sini ya, alot juga gitu. Tapi ketika sudah diputuskan ya harus satu Oke, satu suara ya. suara. Nah, termasuk penentuan cawapres juga. Apakah apa di kesepakatan 3 partai pengusung Anies ini juga ditentukan secara tegas begitu? Ya. Siapa sih Mas yang tidak ingin jadi kadernya jadi wapres gitu ya. Kalau mau kita semangat gitu ya pengennya kader sendiri itu jadi wapres. Tapi sekali lagi kita itu ada 3 partai ini, 3 partai kebetulan capresnya non partai. Ya. Oke. Ya, sehingga kita memang untuk cari wapres ini ya kita sudah mengajukan calon-calon kita. Tapi kita juga realistis nantinya. Artinya calon kita yang kita ajukan itu elektabilitasnya bagaimana, mengangkat suara Pak Anies atau tidak. Ya, jadi kita harus realistis. Oke. Kemarin pesannya dari DPP itu kader PKS jangan baper gitu. Seandainya wakilnya bukan dari PKS. Wah, gitu. Jadi kita yang penting presidennya lah gitu. Wakil nanti terserah Pak Anies bagaimana yang paling baik. Yang gitu. sing penting menang. Wah, gitu. Iya. Kalau saya sih percaya PKS ini karena partai kader ya. Artinya ketika sudah menjadi keputusan tertinggi partai ya loyal dari ujung sampai ujung gitu kira-kira ya. Begitu ya. Nah, tetapi kita juga melihat tekanan demi tekanan datang setelah pencapresan Anies. Kita nggak bisa nutup mata dalam konteks misalnya kasus di Kominfo. Ya. Apakah ini juga dipandang sebagai
apa di mata PKS sendiri terkadang itu? Apakah itu murni persoalan hukum ataukah memang ada bau-bau putih, aroma-aroma politik gitu ya? Saya kira itu sudah terjawab, Mas ya. Wah, sebuah pertanyaan yang tidak perlu, yang masyarakat sudah tahu jawabannya Gitu ya. sebenarnya. Dan memang cobaan paling besar itu ada di Partai Nasdem memang, yang berada di koalisi. Artinya taruhannya itu 3 menteri gitu lah. Nah, kalau PKS dan Demokrat Karena tidak di luar ya. di luar ya, sudah di luar. Ya, ini Nasdem ini karena memang yang ada di dalam ya. Saya dulu menduga 3 menteri ini akan di PAW. Sebagaimana tradisi biasanya begitu, keluar dari koalisi ya sudah. Nah, tapi ternyata tidak di PAW nih. Tapi tidak di reshuffle, maaf ya. Tidak di reshuffle. Tapi ya ada dimunculkan kasus-kasusnya seperti apa ya. Ya mungkin bisa jadi tidak 1 menteri, Mas. Bisa jadi 3 menterinya semuanya gitu ya? kena, iya. Membacanya begitu iya, ya. begitu. Jadi ada kesengajaan juga ini enggak di reshuffle nih. Ya, ada ini ternyata. Jadi kalau reshuffle mungkin selesai gitu ya. Nah, lebih bebas ya. Lebih bebas gitu. Tapi ini 1 dulu kena. Masih ada 2 ini, jangan macam-macam gitu. Dan PKS, Mas, ini pernah ditawari. Begitu Nasdem mengusung Anies, PKS ditawari. Gimana kalau menggantikan posisi Nasdem? Maksudnya di pemerintahan? Di pemerintahan. Kan Menkominfo dulu milik PKS. Oh iya, Menteri Pertanian juga milik PKS. Ya. Gimana kalau 2 kementerian ini dikembalikan ke PKS? Asal PKS masuk koalisi gitu. Seru juga ya. Menarik juga, Mas ya. Iya. Kalau kita bicara politik itu kekuasaan, ya sudah kita masuk gitu. Ambil ya. Ambil. Ada peluang ambil aja gitu. Tapi kita kan politik punya etika. Selain punya etika tentu punya tujuan ya. Nah, kita itu ibaratnya sudah puasa bertahun-tahun. Sudah mau bukanya masih maghrib ya sudah asar gitu, sudah 8 tahun gitu ya. Tinggal 2 tahun masa tergoda dengan kekuasaan begitu. Akhirnya kami pun juga tidak menerima tawaran itu. Wah, kalau kita masuk udah itu Pak Anies mau didukung siapa lagi buyar, gitu, buyar. Makanya ini perjuangan semua partai pengusung itu ya berat. Tadi Nasdem sudah saya sebutkan, PKS karena tidak berada di koalisi ya ditawari ini tadi, diiming-imingi. Nggak tahu kok diiming-imingi nggak bisa diapakan lagi kita nggak tahu. Serem gini. Nah, Demokrat juga kita tahu sedang ada dualisme ya. Dan itu rentan ya. Dan rentannya kalau Pak Muldoko menang ya sudah itu. Di MA ini ya, atau di MK itu ya. Di MA ya. Di MA ya. Pokoknya ini masih jalan terjal. Ya namanya perjuangan itu memang tidak landai-landai saja. Iya. Kalau landai ya nggak ada perjuangan begitu ya. Kalau landai itu datar ya nggak ada tanjakan, Mas ya, landai. Ya. Oke. Ya, jadi tadi kembali ke soal target ya. Target PKS di 2024 15%. Itu angka yang dianggap realistis ya. Tapi kita tahu muncul sekurangnya 2 kekuatan baru, partai baru peserta pemilu yang mungkin secara bukan elektabilitas tetapi konstituen mungkin akan beririsan. Ya, ada Partai Gelora dan ada Partai Umat. Ya, kebetulan ini juga di Jogja Partai Umat kan bersandar di ketokohan Pak Amin ini. Nah, 15% itu yang target PKS terutama untuk Jatijaya ini apakah tetap realistis atau bagaimana cara-cara untuk mencapai itu? Ya. Kami di Jogja itu peringkat 2, Mas. Oh iya. Peringkat 1 kan PDI dengan 17 kursi. Iya. PKS dengan PDI selisih 1 aja. 17 sama 7. Tapi PKS sudah peringkat 2. Iya. Jadi fokus kita itu bagaimana tetap menjadi ranking 2. Kalau jadi ranking 1 agak berat.
Ranking 2 dengan memangkas jarak lah gitu. Iya, Ya. iya, mendekat. Mendekat ya, selisihnya jangan terlalu jauh gitu. Jadi pikiran kita ke sana, Mas. Adapun yang lain ya partai yang disebutkan itu kan kami nggak memikirkan situ, kita mikirnya ke atas bukan mikir ke bawah gitu. Fokus ya. Ya fokusnya ke situ. Oke. Nah, baik, 15% dari pemilu terakhir berapa persen, Pak? Pemilu terakhir kita di DI itu 11%. 11%, artinya ada 4% ya. Ya. Nah, ini apakah juga akan memanfaatkan sosok Anies Baswedan secara elektabilitas, kemudian pengaruh dan ini. Saya kira kan semua partai pasti akan menggunakan itu. Ya. Semua partai tentunya pengen punya Ya, efek ekor jas ini. efek ekor jas ya. Nah, dan itu menjadi peluang bagi kita. Ya, makanya kita meskipun Mas Anies itu pengusung pertamanya adalah Nasdem, ya, tapi kita juga inginkan bahwa personifikasi Mas Anies itu ya PKS gitu. Iya, ya. Anies PKS, Anies presiden kita semua gitu. Tapi di Jakarta kan bukan Nasdem waktu gubernur kan? Iya. Artinya PKS sudah duluan sebetulnya. Waktu di Jakarta di Jakarta kita sebagai pengusung dengan Gerindra ya. AHY berikutnya ya. Nah, lainnya ini terkait dengan kontestasi di 2024, 14 Februari coblosan atau pemungutan suara. Persentase pemilih pemula ini kan kelihatannya tinggi ya, mungkin 50% lebih. 58%. 58% dan ini para pemilih pemula yang sangat potensial. Iya. Apa yang dilakukan PKS ini untuk menggarap itu? Wah. Menggait itu loh para milenial ya, pemilih pertama ini. Ini tantangan berat, Mas. Pemilu yang pemilih milenial itu 58%. Dan PKS ini termasuk partai yang meraih ceruk kecil di kalangan anak muda pada pemilu kemarin 2019. Iya, ini survei Litbang Kompas. Iya. Survei Litbang Kompas itu PKS termasuk mengambil yang kecil gitu. Saya terima kasih pada Litbang Kompas itu karena surveinya itu diselenggarakan setelah pemilu 2019. Artinya menjadi pemicu bagi kami gitu ya untuk berbenah, menggait anak muda. Ya, karena dipersepsikan ya PKS ini tidak pro anak muda lagi mungkin begitu. Makanya kita berupaya untuk menggait itu ya. Di antaranya Mas ya, ya dengan merubah logo. Iya. Apakah ada kaitannya antara logo dengan pemilih itu? Bisa jadi ada. Nah, kita tampilkan yang logo yang lebih segar, dengan oranye yang lebih segar ini. Dari hitam putih ya? Ya, dari hitam kuning putih menjadi oranye gitu ya, putih oranye hitam gitu. Oke. Ya, ini sebagai upaya kami untuk bukan sekedar logo saja yang berubah, tapi semangatnya juga menjadi anak muda dan juga tentunya tema-tema atau apa yang disukai anak muda ya kita lakukan karena betul-betul berubah ini zaman sudah berubah. Iya. Nah, identifikasi yang barangkali sudah dilakukan oleh PKS ini terkait dengan kelompok muda potensial ini ya, potensial suaranya. Ini apa sebetulnya kalau dari perspektif PKS itu apa sih sebetulnya aspirasi, keinginan mereka atau yang paling dibutuhkan mereka sehingga bisa menarik atau menggait suara mereka? Terutama dalam macam-macam isu ya, isu sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Iya. Itu ya yang Mas, yang sampai sekarang belum terpecahkan. Wah, ini misteri ini. Ya. Kami itu untuk menggait anak muda kan mengambil ketua bidang kepemudaan di DPP itu kan Mas Dr. Gamal Al-Inset itu sebagai anak muda, tokoh sosiopreneur gitu ya. Ya kami inginkan bahwa
apa yang diinginkan anak muda itu yang bisa baca ya anak muda. Ya, kayak Iya. saya misalnya gitu, ya meskipun masih muda, tapi untuk membaca tren anak muda sekarang ini tidak gampang gitu. Iya, iya. Itu yang melakukan pendekatan, kemudian memetakan, itu ya harus anak muda sendiri. Inilah yang sampai sekarang kami belum bisa menemukan hal yang jitu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu. Begitu kita ketemu sintesa A gitu ya, kemudian kita gali lagi, ternyata kok berbeda lagi gitu ya. Jadi memang anak muda ini ya misteri. Atau berubah-ubah begitu ya mungkin ya. Maksudnya secara Dinamis mungkin. dinamis ya, Iya, dinamis ya. iya, karena apa? Isu itu bisa berubah. Dulu Oke. kita buat isu tentang ketenaga kerjaan Ya. atau isu tentang sosiopreneur, kemudian ada isu lagi tentang lingkungan hidup green ya. Ya. Ya, itu ternyata juga wah ini naik turun gitu ya. Ya. Kayak itu kalau secara umum secara global tuh sebenarnya isunya yang kalau di masyarakat ya masih dengan isu tentang ekonomi, isu tentang Kesempatan kemiskinan, kerja. kesempatan kerja dan derivasinya begitu. Itu ya. Iya. Tetap di situ perbincangan mereka ya. Ya, betul, artinya tetap di situ. Oke. Nah, di DIY sendiri nih ya, karena kita tahu di data statistik ya, BPS itu juga menunjukkan tingkat Gini rasio, kemudian persentase kemiskinan ini kan juga tinggi, sementara orang luar mungkin melihatnya Jogja ini ya cukup lumayan lah gitu ya, tujuan wisata, tempat pendidikan ini. Apa yang dibaca oleh PKS terkait dengan, saya kira dua isu itu sangat penting itu ya, Gini rasio yang lumayan gitu ya, kemudian tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional malahan. Iya. Gimana Gus ini? Jadi tentang Gini rasio Mas ya, ya memang pembangunan itu lebih banyak timpang ke utara gitu ya, lebih banyak di utara, di Sleman kota gitu. Sementara yang di selatan, kawasan Jogja Selatan ini memang lebih tertinggal gitu ya. Ya ini makanya kami ya berupaya untuk ya melalui anggota dewan kita itu agar meratakan pembangunan, perhatian itu terhadap terutama di daerah-daerah yang Gunung Kidul ya, kemudian Bantul dan Kulon Progo. Padahal secara bicara potensi wisata justru 3 daerah ini cukup lumayan. Andalan Iya, malahan ya. andalan. Tapi kenapa kok belum mendongkrak perekonomian? Nah, itulah. Nah, ini ya kita lihat ternyata nginepnya tetap di Jogja dan Sleman gitu kan ya. Iya, Makanya di Jogja dan Sleman. Beli oleh-olehnya juga di situ ya. Nah, sehingga di sini belum mendongkrak ya. Wah, belum menjadi multiple effect gitu ya. Ya, pariwisata itu tentang Gini rasio ya. Kemudian tadi tentang kemiskinan ya. Ya, Jogja itu istimewa, Mas. Kemiskinan mungkin paling miskin di Jawa ya. 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 11%. Nasional 9% rata-rata. Tapi kalau bicara indeks kebahagiaan tinggi Jogja itu. Jadi ini Jogja itu biar miskin asal bahagia gitu ya. Mungkin gitu kali ya. Itu yang sampai sekarang mungkin BPS juga bingung itu. Mestinya kan berjalan beriringan kan. Beriringan. Ya. Nah, tentang kemiskinan ini ya saya kira tetap menjadi isu bagi kami untuk ya dicarikan formulasinya ya. Ya mungkin bisa jadi ada faktor budaya, faktor budaya atau mungkin juga bisa jadi juga faktor indikator dari BPS, Bank Dunia dan sebagainya, mungkin jadi juga berbeda gitu. Ya. Jadi tentang masalah kemiskinan ini ya coba nanti kita carikan solusi ya. Kan ada kemiskinan yang ekstrim, ada kemiskinan yang ekstrim, ada kemiskinan yang apa itu istilahnya, yang biasa itu Mas. Ya, yang ekstrim ini yang sulit untuk
sulit tingkatkan lagi. Artinya mereka memang betul-betul sudah mentok ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Nah, sementara bagi yang angka kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang lain ini bisa kita dongkrak ya. Ya, kita punya potensi wisata yang besar, itu harus kita upayakan ya untuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat gitu. Oke, ini kan dua isu ini kan tadi saya tanyakan supaya untuk menautkan ya dengan kalangan muda ini ya. Tadi kan kebutuhan utama, isu utamanya kan soal kesempatan kerja ya, secara ekonomi. Kemudian yang berikutnya isu perubahan yang diusung ya, dalam kontestasi pilpres ini kan tentu harus disuarakan ini. Nah, perubahan seperti apa kira-kira yang real yang akan dilakukan oleh PKS untuk menghadapi dua isu tadi itu, maksud saya gitu. Nah, berikutnya Mas Anies memang kembali ke soal ini kontestasi pilpres ini mengusung soal perubahan ya, perubahan, dan ini pasti akan bertemu dengan satu sisi lainnya ya, soal kesinambungan atau keberlanjutan. Nah, ini kan menjadi menarik ini. Di satu sisi Mas Anies mengusung itu perubahan, kemudian yang satunya lagi ingin mencoba untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan selama 2 periode ini. Nah, banyak juga orang yang kemudian menyuarakan kekhawatiran terkait misalnya nanti Mas Anies menang dengan siapa enggak tahu kita nanti. Artinya nanti program yang sudah dilakukan 2 periode ini akan berhenti begitu. Nah, ini dalam perspektif PKS bagaimana ini untuk menyuarakan maupun jawab ini pertanyaan-pertanyaan seperti atau kekhawatiran seperti itu? Ya, yang namanya perubahan itu kan tidak harus semuanya dirubah. Yang baik itu tetap dilaksanakan, dilanjutkan, yang salah harus dikoreksi, dan kalau memang tidak bermanfaat harus dihentikan. Kan tidak semuanya harus berubah total begitu, tidak. Karena kalau yang sudah bagus ya kenapa harus dihentikan? Gitu kan? Tapi kalau yang memang ini kalau diteruskan malah membebani rakyat, yang harus dihentikan ya dihentikan. Nah, ini nanti yang saya kira perlu dievaluasi. Masyarakat saya kira nggak perlu khawatir ya terhadap hal itu ya. Kan kita tetap ada visi misi presiden tentu ada, tapi juga kan ada yang namanya RPJM gitu ya. Kalau dulu namanya apa itu? GBHN kan ya, jangka panjang gitu. Tetap ada kan ada. Yang harus ada. Yang seperti itu harus tetap dipertahankan, tapi ada beberapa yang memang harus dikoreksi ya dihentikan. Nah, saya kira itu hal-hal yang wajar lumrah semua ya. Begitulah ya. Nggak perlu khawatir lah itu nanti. Nggak perlu khawatir. Stop gitu semuanya berhenti yang sudah di. Masa nanti BPJS dihentikan? Nggak mungkin nanti. Karena ini nggak mungkin kan? Betul. Nggak mungkin. Nanti yang bagus-bagus dihentikan ya, nggak mungkin. Jadi yang sudah bagus ya diteruskan, kalau perlu ditingkatkan gitu. Jadi memang kadang ya itu tadi ditakut-takuti ya, ini program yang sudah bagus terutama yang pro masyarakat. Ya dilanjutkan saja. Pembangunan jalan yang dilanjutkan, yang ada rumah tidak layak huni ini harus direhab, bedah rumah, tingkatkan anggaran, kalau perlu anggarannya ditingkatkan. Perubahan itu kan bisa jadi yang kemarin perubahan hanya bedah rumah hanya 15 juta per rumah, kita naikkan jadi 20, 25. Nah, itu kan juga perubahan itu namanya. Betul. Ya, orang mungkin tidak banyak yang menyadari soal itu ya. Perubahan itu identik dengan pergantian. Nah, Gus Ud ini saya kira ini terakhir ini Gus Ud mau sampaikan catatan akhir atau closing statement. Silahkan terkait dengan isu nasional maupun isu-isu lokal yang sedang dan akan dikerjakan oleh PKS. Baik, untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang saya cintai, kita tahun 2024 tepatnya tanggal 14 Februari kita akan
punya hajat besar, yaitu Pilpres dan pemilu legislatif serentak. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat Jogja pada umumnya untuk cerdas dalam menentukan pilihan, karena pilihan kita akan punya dampak 5 tahun ke depan, bahkan lebih dari itu, 10 tahun, 15 tahun lagi gitu. Karena itulah gunakan hak pilih Anda secara cerdas ya. Pahami visi misinya, pahami track recordnya ya. Jangan mudah termakan oleh isu atau hoax gitu ya. Tapi betul-betul kita pikirkan dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang padang gitu, sehingga kita betul-betul mendapatkan pimpinan, presiden ya, dan juga anggota legislatif yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Khusus untuk DIY, kami PKS Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mendukung Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tahun 2012, sehingga kami di DIY ini akan terus mendukung kepemimpinan gubernur yang sekarang ya, sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan. Karena kita berupaya bahwa keistimewaan Yogyakarta ini kita upayakan bisa untuk menyelesaikan problematika kita, terutama adalah masalah kemiskinan. Kami menginginkan bahwa dana keistimewaan yang dari APBN itu betul-betul bisa digunakan untuk mensejahterakan atau mengurangi angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta ini. Terima kasih, matur nuwun. Oke, luar biasa Gus Ut. Ini ada banyak poin yang sudah kita dapatkan dari isu nasional maupun perspektif lokal. Terima kasih untuk waktunya Gus Ut. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan saya akan menyapa Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian obrolan kami dalam podcast Tribun Jogja, Mata Lokal Memilih bersama Gus Ut, Ketua DPW PKS Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.